Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas untuk update dari Redium. Ini di request dari @ramalan zodiak update. Wah, buat teman-teman yang mau cari ramalan bisa cek ini orang. Jadi thank you banget udah request untuk Redium. Hari ini Redium berada di kisaran 4.381. Sorry banget videonya baru bisa dibuat dan hari ini juga pas syuting lagi hujan ya. Jadi mungkin ada suara gemericik-gemericik air, tolong dimaklumi lah. Oke, untuk Redium ini adalah project ya yang menyediakan volume untuk automate liquidity provider atau automate market maker, teman-teman. Jadi ini bergerak di blockchain dari Solana. Ini fungsinya dari Redium sendiri itu lebih kepada fokus di Serum Decentralized Exchange ya. Jadi fungsinya apa? Jadi misalkan teman-teman bertransaksi di DEX, di Decentralized Exchange. Itu kan biasanya mengalami yang namanya lama tereksekusi. Kenapa? Karena volumenya cenderung kecil. Nah, Redium ini berfungsi sebagai automate market maker-nya. Market maker itu lawan kata dari, bukan lawan kata, persamaan dari whales atau bandar. Jadi automate market maker ini adalah yang membantu teman-teman untuk mendapatkan likuidasi lebih banyak, sehingga kalau teman-teman melakukan pembelian atau penjualan itu akan lebih cepat match, nggak perlu nunggu lama, akan langsung tereksekusi. Ini tentunya berada di dalam algoritma dari Redium sendiri. Untuk penjelasannya itu yang ini, automate market maker atau AMM kripto sebagai mekanisme pasar dalam ekosistem decentralized atau DeFi yang memanfaatkan algoritma komputer untuk memungkinkan otomatisasi pertukaran aset digital. Jadi ini fungsinya untuk mempercepat uh, apa namanya pemesanan atau pesanan kalian atau penjualan kalian itu lebih cepat match. Jadi itu fungsi dari Redium. Again, dia sangat-sangat berguna di Serum. Lalu apa yang terjadi tentang Serum? Ini beritanya tahun lalu. Serum Binance hapus perdagangan kripto Serum. Ini ingat ya, ini news yang sangat buruk. Kenapa? Karena kemarin ada kasus soal FTX. Jadi Serum ini ada kerjasama sama FTX Alameda Research, sehingga ini menyebabkan Serum akhirnya didepak dari Binance karena ya mereka berkonflik. Alameda Research, FTX berkonflik dengan Binance. Ya teman-teman, ini tentunya sangat disayangkan. Harga Serum waktu itu jatuh luar biasa, harga tokennya. Lalu gimana untuk Redium? Tentunya karena Redium ini sangat bergantung sama yang namanya Serum, ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang kurang begitu baik. Tapi kalau kita lihat dari komunitas mereka di Twitter, itu mereka masih tetap aktif buat ya sapa-sapa lah, meskipun nggak terlalu sering juga. Tapi project mereka masih tetap jalan sementara ini. Dan tentunya hilangnya Serum dari perdagangan Binance sebagai exchange itu tentunya membuat sangat-sangat berpengaruh sama Redium. Jadi itulah, kalau kita lihat sih dari tokenomiknya, ini ada beberapa holder yang punya Serum cukup banyak ya. Ini siapa yang punya wallet ini, dia punya sekitar 23%, sangat-sangat besar. Terus ada dev-nya yang lain ada di 13%, ini ada 4%. Jadi lumayan Serum ini dimiliki oleh banyak holder yang gede-gede kepemilikannya, teman-teman. Kita belum bahas soal Redium ini punya berapa maksimum supply. Redium punya maksimum supply sebesar 555 juta. Jadi 555 juta token yang bisa beredar, dan sementara sih udah dicetak semua ya. Mungkin ini dalam fase burn atau gimana. Ini total supply-nya cukup banyak, dan yang sementara beredar itu hanya sekitaran 32% saja. Jadi ya itulah untuk kondisi daripada Redium untuk saat ini. Gimana untuk price action-nya? Bisa teman-teman lihat ya, harganya drop. Itu beritanya kemarin di November, itu kurang lebih di sini ya. Redium yang memang sudah berada dalam fase downtrend karena memang market cenderung bearish, itu kembali dapat bantingan yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita cek di bulan November kemarin, bantingan terhadap Redium itu cukup dalam, sekitar 77%, akibat dari kasus Alameda Research ini. Jadi sekarang Redium udah kembali berusaha buat balik naik lagi ya.
Untuk volume perdagangannya juga diramaikan sama market maker, which is ini sebenarnya bagus buat kedepannya. Semoga harga rhodium bisa kembali pulih. Meskipun kita harus tetap hati-hati karena dari Solana sendiri itu sangat terkait sama yang namanya SBF, Alameda Research. Jadi sangat-sangat terkait. Rhodium pun ya tetap kena dampak daripada project yang sekarang lagi bermasalah. Jadi gitu buat teman-teman yang pegang Rhodium, kalau ada opsi buat staking, mungkin ya itu adalah pilihan yang terbaik ya. Karena mungkin teman-teman pasti ada yang hold cukup cukup lama udah nyangkut. Jadi itu salah satu yang bisa teman-teman lakukan untuk sekarang ini. Memang fase market lagi buruk ya. Fasenya lagi sangat sulit. Tapi kalau kedepannya trennya udah mulai pulih, adopsi bisa makin besar, tentunya masih ada harapan lah buat Rhodium. Karena ini masih dalam cobaan yang ya bisa dibilang sangat-sangat berat. Tapi ya kita optimis market bisa pulih ke depannya. Semoga memang hal tersebut bisa terjadi. Dan juga bagi para holder yang udah lama hold, ya nggak ada yang tahu pasti bakalan seperti apa. Tapi semoga yang terbaik lah. Untuk Rhodium jangka pendek sepertinya bakal koreksi guys. Kalau kita lihat sih sementara dia udah cukup ketahan nih di kisaran 0,32 dan posisinya saat ini agak nanggung sebenarnya. Tapi menurut saya masih bisa berpeluang buat turun ke trendline di kisaran 0,27 kira-kira. Jadi kalau terjadi penurunan ya kurang lebih turunnya sekitar 3-4% lah. Itu possible banget buat jangka pendek buat Rhodium. Jadi gitu beberapa news yang kita udah bahas. Sementara kita tunggu aja harga Ray bisa naik. Dan secara jangka pendek ya mungkin akan ada koreksi-koreksi dulu. Malam ini akan ada data CPI, bukan CPI, FOMC meeting di Amerika Serikat. Jadi market juga pada turun ya, Bitcoin juga turun hari ini. Jadi ketidakpastian market masih teman-teman menghantui. Jadi gitu aja buat Rhodium, semoga bisa bermanfaat. Next time mungkin kalau ada good news kita akan coba untuk ulas lagi. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.